ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita doakan bersama agar yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita naik pada cara berikut penyampaian hikmah takziah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kepada Ustaz, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh hadirin muslimin wal muslimat fi hadzal makan, terlebih kepada keluarga almarhumah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosanya, dijadikan kuburannya sebagai taman surga, raudhah min riyadil jannah. Dan semua kita yang hadir juga diampuni oleh Allah seluruh dosa kita, diberikan kita sehat wal afiyah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan,
muslimin rahimakumullah. Sebelum memulai sedikit nasihat atau mau'izah hasanah, kita sama-sama bacakan Fatihah kepada almarhumah Panu Huju. Nawaina naqra surat al-Fatihah ila ruh Panu Huju. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayat ini mungkin sering kita dengar dibacakan oleh para qori dan qori'ah, atau mungkin sering kita baca, bahkan kita hafal ayat ini. Ayat ini informasi akan adanya yang namanya al-maut, kematian. Kalau kita renungkan firman ini, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin. Kata kullu di situ artinya seluruhnya. Yang memiliki nyawa, yang memiliki jiwa, pasti merasakan yang namanya kematian. Yang abadi hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali Allah tidak akan pernah binasa. Kemudian ada lafaz di sini, dha'iqatul maut. Allah Ta'ala berfirman, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti merasakan yang namanya kematian. Ini luar biasa. Tidak disebut setiap yang berjiwa pasti mati. Tapi yang Allah sebut apa? Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Berarti kematian ini ada rasa. Kalau tidak ada rasa, masalah selesai. Meninggal selesai, tidak ada rasa. Tapi di sini Allah informasikan bahwa ada yang namanya rasa di dalam kematian. Para ulama membagi dua. Min ashabil yamin wa minas solihin wa minal anbiya wal mursalin. Dari golongan orang yang baik, orang yang soleh ketika hidup di dunia, ataupun dari golongan para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin. Mereka ketika meninggal dunia yang mereka rasakan kenikmatan. Jadi kita jangan takut bahwa kalau kita sudah berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala di dunia ini, meninggalnya enak. Sehingga dinyatakan di beberapa kitab, ada yang meninggal saking nikmatnya, ruh itu lepas dari jasad, akhirnya air mani keluar. Kenapa? Karena lepasnya ruh dari jasad itu terasa nikmat. Bagi min ashabil yamin, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul ketika hidup di dunia. Ada sebagian dari mereka meninggalnya senyum. Kenapa senyum? Senang, bahagia. Terasa nikmat ruh itu lepas dari jasad.
Bahkan ada sampai tertawa ketika meninggal dunia. Nah, ini rasa yang dia rasakan ketika meninggal adalah kenikmatan. Ada hadis yang menceritakan semua pasti merasakan sakit ketika mati. Diteliti oleh para ulama hadis seperti Said Abdullah Al-Qumari, itu kebanyakan hadisnya palsu. Bagaimana mungkin orang yang taat juga merasakan sakitnya sakratul maut, ya. Secara bahasa saja sudah keliru. Sakratul maut bukan artinya sakit dalam kematian. Sakrah itu artinya mabuk. Karena orang yang ruhnya lepas dari jasad, kesadarannya itu ya hilang sesaat. Karena terpisahnya ruh dengan jasad. Kita ini hidup, ada jasad, ada ruh. Jasad ini akan hancur, tapi ruh itu tetap ada. Nanti hari kebangkitan Allah kembalikan jasad kita, sehingga kita hidup kembali di hari kebangkitan, namanya Yaumul Ba'ts. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebaliknya orang yang tidak baik ketika hidup di dunia, orang yang tidak beriman kepada Rasul, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang Allah wajibkan kepadanya. Nah, mereka ini yang meninggal merasakan yang namanya sakit ketika ruh itu lepas dari jasad. Kalau Sayyidina Ali menggambarkan rasa sakitnya itu ya seperti domba yang masih hidup, kemudian bulunya dicabut dengan batang kayu yang berduri. Dicabut bulunya itu, domba teriak kesakitan, rasa sakitnya seperti itu. Jadi kalau kita terima riwayat ini, kita tafsirkan kepada orang yang tidak taat ketika meninggal dunia, merasakan, karena Allah nyatakan ada rasa dalam kematian. Dzaiqatul maut. Dalam riwayat yang lain seperti ditusuk-tusuk oleh pedang dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, bahwa setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Dan kematian ini butuh bekal. Diibaratkan seperti perjalanan jauh. Safarun tawilun, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa kematian itu adalah satu perjalanan yang panjang, yang jauh. Butuh bekal, persiapan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wal tanzur nafsun ma gaddamat liqat. Hendaklah setiap diri kalian mempersiapkan apa-apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Hari esok itu yang dimaksud apa? Hari kiamat. Para ulama membagi masa depan ada dua. Ada masa depan yang disebut masa depan di dunia. Tapi ada masa depan yang sesungguhnya. Di mana? Di akhirat. Itu masa depan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tertipu. Allah sudah katakan bahwa dunia itu mata'ul ghurur. Perhiasan yang menipu. Menipu siapa? Menipu orang-orang yang menganggap masa depan hanya di dunia. Padahal masa depan sesungguhnya bukan di dunia. Di dunia ini tempat persinggahan sesaat. Setelah kita meninggal, kita merasakan kehidupan di dunia sangat singkat. Sesaat. Nabi Isa mengatakan seperti jembatan perlintasan. Maka ditafsiri oleh Abi Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan firman tersebut, hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan amal untuk hari esoknya. Itu artinya adalah wal yanzur ahadukum liyaumil qiyamati ma qaddama minal a'mali. Artinya setiap dari kita harus punya perhatian tentang masa depan kita di hari kiamat dengan mempersiapkan amal-amal yang kita lakukan di dunia. Kalau itu amal baik, al-a'malu as-salihah allati tunjihi. Kalau amal itu amal baik, beruntung dia di sana. Dia selamat dari kesulitan.
proses dia setelah wafat adalah proses yang Allah Ta'ala berikan, proses yang menyenangkan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau bekal yang dia bawa, al-a'malu as-sayyi'ah allati tuwabbiquhu, amal-amal buruk yang dia bawa, maka dia akan celaka mulai dari dia wafat sampai nanti entah kapan, sampai yaumil qiyamah. Selesai itu juga puncaknya masuk ke dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Nabi katakan di sini, bekalnya ada 3 di situ. Paling minimal kita punya azad ba'dal maut, bekal setelah wafat kita 3. Dan Nabi katakan orang yang mempersiapkan bekal untuk kematiannya itu orang pintar. Bukan karena gelar profesor atau doktor. Ya, dia profesor, dia doktor, punya gelar bermacam-macam. Gelar-gelar intelektual. Tapi dia lupa menyiapkan bekal akhiratnya. Maka dia bukan profesor. Maka dia bukan doktor. Dia hanya tertipu dengan gelar itu. Maka Nabi katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang selalu menghitung dirinya, introspeksi diri, dan beramal untuk bekal setelah wafatnya. Itu orang pintar, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bukan melulu hanya dunia. Walaupun hal itu tidak dilarang. Nabi perintahkan seorang mukmin itu harus kuat secara ekonomi, kuat secara intelektual, kuat secara fisik. Tapi harus diingat, itu perantara, bukan tujuan. Tujuan kita masa depan yang sesungguhnya akhirat. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Nah, orang yang lemah, orang yang tertipu, orang yang tidak berilmu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan Allah dan aturan-aturannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia merasa aman akan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini kata Nabi, orang yang al-ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak berilmu, dan orang yang tertipu. Maka bekal yang pertama adalah apa? Al-amalu soleh. Amal soleh. Amal soleh itu adalah bekal yang paling utama. Amal soleh ini terdiri dari 4 menurut para ulama. An-niyah, al-ilmu, as-sabru, al-ikhlas. Niat tentu yang kita lakukan, niat yang baik. Kemudian as-sabru, kesabaran. Al-ilmu, pengetahuan. Semua butuh ilmu di dalam menerapkan amal. Kemudian yang keempat, al-ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di dalam maqalah beliau, al-amalu sholih ma kana khalian 'anir riya muqayyadan bisunnah. Yang namanya amal soleh itu terbebas dari pamer. Kita sudah capek-capek beramal tapi niatnya pamer, habis amal kita. Dan juga amalan yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan turun-temurun lewat para ulama. Makanya perjumpaan indah dengan Allah itu bagi orang yang beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa ingin berjumpa dengan Allah kelak nanti di akhirat dengan perjumpaan yang indah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini firman di surat Al-Kahf. Tapi harus diingat, bukan amal soleh itu yang membuat kita masuk surga. Harga amal kita dengan surga yang Allah sediakan bagi kita itu tidak sebanding. Surga terlalu mahal. Ridho Allah juga terlalu mahal. Sehingga Nabi mengatakan semua masuk surga bukan karena amal, kata Nabi.
Sesungguhnya Allah yatagammadani. Allah bifadli wa rahmah. Allah masukkan kita ke dalam surga karena sebab curahan karunia dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini sebenarnya pendidikan, ya. Bukan berarti menafikan amal. Itu keliru juga. Amal itu sebenarnya penting untuk menarik kasih sayang Allah. Tapi hadis ini Nabi sedang mentarbiyah kita, mendidik kita bahwa ketika beramal soleh jangan bangga dengan amal soleh kalian. Jangan sombong dengan amal soleh kalian. Jangan merasa menjadi manusia yang suci. Inilah orang-orang yang tertipu dengan amal. Diajarkan kita tawadu. Diajarkan kita beramal, membuat kita makin merasa hina di hadapan Allah, makin tawadu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di situ wa min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudi zalal. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan orang kalau mengandalkan amal, satu saat kalau dia melakukan kesalahan putus asa, tidak mau lagi beramal. Kenapa? Karena yang dia andalkan amal. Maka kita beramal jangan sampai membuat kita menjadi sombong atau ujub atau bangga dengan amal kita. Karena amal kita tidak bisa membayar surganya Allah. Kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan amal itu perintah untuk bisa menarik rahmatnya Allah. Inna rahmatallah gharibun minal muhsinin. Ini bekal yang pertama, al-amalus sholeh. Bekal yang kedua, berusaha semaksimal mungkin meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Istinabul ma'asi. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Saya teringat dalam satu syair mengatakan, khalli dhunub sogiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawga ardi syauki yahdharu ma yara la tahkiranna sogiratan innal jibala minal hasa. Bersihkan diri kalian dari dosa besar ataupun kecil. Kecil ataupun besar. Sogiraha wa kabir. Itulah taqwa. Jadilah kalian berjalan di muka bumi ini menghindari dosa seperti kalian berjalan di atas tanah yang berduri. Hati-hati. Tanah berduri, kita berjalan waspada, hati-hati. Tapi tetap akan keinjak. Artinya apa? Kita berusaha menghindari dosa, tetap juga kita akan terjerumus dalam dosa. Sehingga disinilah Allah buka nama satu pintu namanya babu taubah, pintu taubat. Punya kesalahan, minta ampun lagi, minta maaf lagi kepada Allah Ta'ala. Jangan remehkan dosa kecil. Karena gunung yang besar itu berasal dari batu kerikil yang kecil. La sogirata mal istimrar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dia akan menjadi besar. Wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan minta ampun kepada Allah. Dengan istighfar. Kalau kesalahan sudah berusaha menghindari dosa, tapi kita ini manusia, makanul khata wa nisyan, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka disinilah Allah Ta'ala memberikan satu jalan yang disebut dengan apa? Jalan taubat. Jalan taubat ini tidak pernah ada libur. 24 jam pintu taubat Allah itu terbuka kepada hambanya. Begitu hebatnya kasih sayangnya Allah. Begitu hebatnya belas kasih Allah kepada makhluknya. Orang yang melakukan dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian yang dosanya itu diganti jadi pahala. Qad buddilat sayi'atuhum hasanat. Sungguh diganti dosa-dosa mereka dengan pahala-pahala. Salah satunya adalah perkumpulan semacam ini. Perkumpulan zikir. Itu Allah Ta'ala menghapus dosa kita, kemudian dosa kita dirubah menjadi pahala. Jadi dikatakan di dalam syair oleh Said Ahmad Dardiri, wajaddidi taubah lil auzari latai asan an rahmatil ghafari. Ya, kurang lebih syairnya begitu. Wajaddidi taubata li auzari latai asan an rahmatil ghaffari.
Kalau taubat itu sering-sering, kata beliau. Jadikan taubat itu kebiasaan, karena kadang-kadang ada kesalahan yang tidak kita sadari. Ada dosa yang kita tidak sadari. Mungkin ucapan kita, mungkin lintasan hati kita, dan seterusnya. Maka kata beliau di sini, Said Ahmad Ad-Dardari, atau Ad-Dardiri, ya, wajaddidi taubat. Taubat itu terus-menerus ditajdid dari dosa. Dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah yang Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, kalau dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Maka Nabi gambarkan seandainya dosanya memenuhi langit, tapi dia bertobat kepada Allah, Allah hapus semuanya. Kalau dia datang menemui Allah membawa dosa seluas bumi, maka Allah membawa ampunan seluas bumi pula. Jadi maha besar Allah, maha pengampun, maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bekal kedua, yaitu meninggalkan maksiat. Bekal yang terakhir, al-wara'. Kita harus punya kehati-hatian di dalam hukum Allah. Namanya wara'. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, Ibrahim bin Adham mengatakan al-wara' tarku kulli syubhah wa tarku ma la ya'nika. Wara' artinya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu kita belum tahu hukumnya apa ini. Misalnya ada makanan, kita ragu ini halal apa haram, maka pilihlah ini haram, nggak usah dimakan kalau ragu. Berdasarkan anjuran dari Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu. Kerjakan sesuatu yang kau tidak ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan gak bisa dirusak dengan keraguan. Kalau yakin ya pasti yakin, gak ada ragu. Kalau masih ada ragu, bukan namanya yakin. Itu namanya waro', hati-hati. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang tidak jelas adalah perkara-perkara syubhat. Bagi orang-orang yang memiliki kehati-hatian terhadap hukum Allah, yang syubhat itu ditinggalkan. Ini bekal yang menyelamatkan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Namanya al-wara'. Yang kedua, wara' itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sekalipun tidak haram. Apalagi orang yang usianya sudah di atas 40 tahun. Harus umurnya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan para aulia, para solihin di zaman-zaman dahulu itu, dalam kitab Tadbihul Muqtarrin, beliau mengatakan kalau usia 40 tahun kasur digulung, sejadah dibentangkan, waktu malam mereka begadang, dihabiskan dengan ibadah. Itu usia 40 tahun. Karena usia paling matang secara spiritual dan fisikis itu usia 40 tahun. Makanya Nabi dilantik jadi Rasul di usia 40 tahun. Bu'itha Rasul wa unzila alaihi al-Quran wa huwa ibnu arba'ina sana. Ya, dilantik Rasul menjadi Rasul, diberikan Al-Quran kepada beliau, diwahyukan kepada beliau Al-Quran di saat usia 40 tahun. Jadi waro juga artinya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yang membuang-buang waktu, sekalipun itu mubah. Apalagi sesuatu yang haram, sangat rugi. Semua ini, bekal ini dibungkus dalam satu paket yang namanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dikisahkan ada raja hidup di zaman dahulu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga ceritakan dalam kitab Tadbihul Muqtarrin. Beliau ulama besar asal Mesir, tahun 898 lahir. Wafat 973 Hijriah. Raja ini saking kayanya, dia punya 1000 istana. Sehebat-hebatnya raja zaman sekarang, istananya gak sampai 1000. Istana yang megah, yang mewah, dia miliki ada 1000 istana. Lahu alfu qasrin.
Kemudian istrinya yang dia miliki 1000 istri. Mahkota yang dia miliki 1000 mahkota. Kota-kota yang dia kuasai ada 1000 kota. Semuanya hampir 1000. Menjelang sekarat, menjelang wafat, dia kasih wasiat kepada kerabatnya. Kalau saya meninggal dunia, kalian gotong jenazah saya. Saya wasiatkan tangan saya ini dikeluarkan dari keranda. Kemudian biarkan telapak tangan saya terbuka. Gotong jenazah saya keliling kota-kota untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Karena seluruh masyarakat kenal saya ini raja yang paling berkuasa di zaman itu. Memiliki 1000 istana, 1000 mahkota, 1000 istri, 1000 kota. Maka ditanya kepada sang raja, kenapa tanganmu harus dikeluarkan ketika kita menggotong jenazahmu? Kata raja, untuk menjadi nasihat kepada orang-orang yang hidup, bahwa saya meninggal dunia dengan tangan kosong. 1000 istana tidak saya bawa, 1000 istri tidak saya bawa, 1000 kota tidak saya bawa, bahkan uang sepeser pun tidak saya bawa. Apa artinya saya sebagai raja? Itu semua hanya fata morgana, hanya tipuan yang sesaat. Meninggal dunia digotong, dibawa keliling, tangannya terbuka, disaksikan oleh mereka. Wah, ini raja yang begitu hebat, meninggal membawa apa? Tidak ada yang dibawa, tangan kosong. Yang dia bawa apa? Amal. Al-amalu soleh. Nabi katakan ketika orang meninggal, yatba' janazah. Lafaz yang digunakan mengikuti. Apabila ada orang meninggal, ada yang mengikuti orang yang meninggal itu. 3 yang mengikuti. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ngikut keluarganya. Ada orang meninggal kan, keluarganya ngikut ngantar sampai masuk ke kuburan. Yang kedua yang ikut apa? Maluhu, hartanya. Ini bahasa mungkin ya, mungkin Nabi maksudnya itu di zaman kita nih. Karena di zaman Nabi itu orang meninggal gak bawa harta. Harta gak ngikut, dibawa saja jenazah. Tapi kalau zaman sekarang mobil bisa ngikut hartanya. Dia punya mobil ada berapa, waktu meninggal, wah keluarganya bawa tuh mobil, ngikut hantar. Tapi kalau saya renungkan di zaman Nabi, itu sahabat kadang-kadang wafat, kain kafan juga gak ada. Gak bisa beli kain kafan. Yang mereka bawa hanya kain saja. Ya sekalipun orang mengatakan harta tidak penting, ya tidak sependapat juga. Karena beli kain kafan pakai harta. Tanah kuburan juga pakai harta. Jadi harta itu penting jika kita salurkan kepada amal soleh, maka harta itu tidak menjadi fitnah, tapi menjadi penolong bagi kita di akhirat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian fitnah. Maknanya jika harta digunakan untuk hal yang tidak baik, jadi fitnah baginya. Anak tidak dididik menjadi baik, maka jadi fitnah baginya. Tapi kalau harta yang digunakan untuk kebaikan, anak dia didik menjadi baik, maka sebaliknya, bukan menjadi fitnah, tapi menjadi pembela dan penolongnya sampai di dalam kubur dan sampai di akhirat nanti. Nabi katakan yang ketiga yang mengikuti adalah amalnya. Tapi Rasul menjawab lagi, menjelaskan. Tapi yang 2 pulang. Keluarganya pulang. Gak ada, saya lihat ada suami meninggal, istri nunggu di situ sampai 1 minggu kah? Palingan berapa menit. Masa iddah selesai, nikah lagi. Begitu juga suami. Ketika istri meninggal, dia enggak sehari 2 hari di situ, enggak. Sekian, paling lama berapa jam di situ. Nangis selesai masa iddah. Kalau laki-laki gak ada masa iddah, langsung nikah. Udah nikah lupa.
Jadi omong kosong kalau mengatakan cinta sejati sehidup semati. Ya, waktu hidup saja, waktu mati dia gak mau ikut. Cinta sejati itu berlandaskan cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu cinta sejati. Kalau yang lain itu hanya cinta sesaat, bukan cinta sejati. Tapi Nabi katakan yang ketiga ngikut dia. Yang dua pulang tadi, keluarganya pulang, hartanya juga pulang, mobilnya juga balik. Jadi waris. Yang berantem nih, punya anak, rebutan tanah, rebutan rumah, rebutan ini. Walhasil di kuburan sedih. Almarhum. Kalau gak dididik, ya seperti itu jadinya. Yang mereka berkelahi masalah sayap nyamuk. Tapi Nabi katakan yang ketiga ngikut sampai di dalam kubur. Apa itu ya Rasulullah? Al-amalus soleh. Amal soleh itu yang ngikut sampai ke kuburan. Kalau amal itu amal baik, maka dia beruntung di situ. Nabi katakan hari kiamat dia tidak merasakan, singkat waktunya, tahu-tahu sudah hari kiamat, tahu-tahu masuk surga. Proses yang dilalui kenikmatan. Kalau amal soleh. Tapi kalau amal buruk dari awal di dalam kuburan dia sudah berdoa, ya Allah segerakan saya masuk neraka. Karena saya tidak kuat diazab di dalam kuburan. Nah ini mudah-mudahan mau'izah singkat ini bisa memberikan tazkirah, pengingat wabil khusus kepada diri saya. Mudah-mudahan kita semua di sini ya meninggal husnul khatimah, ya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kalau bilang husnul khatimah saja, tahu-tahu malaikat lewat, oh berarti dia minta meninggal sekarang nih. Belum siap kita. Ya, minta meninggal dalam keadaan ibadah. Ya. Itu tanda-tanda orang husnul khotimah meninggalnya dalam keadaan ibadah. Dalam keadaan sujud, dalam sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan zikir, menghadiri majlis ilmu, meninggal di dalam masjid ketika sedang ibadah dan seterusnya. Dan itu minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dan banyak membaca kalimat tersebut, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Iblis berteriak, qasama zahri alladhi qala ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, atau kama qala. Iblis mengatakan apa? Orang itu menghancurkan punggungku karena dia mengucapkan kalimat itu, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kenapa? Karena ketika hamba membaca kalimat tersebut, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, Allah gobul itu. Visi misinya iblis memasukkan ke dalam neraka dan membuat orang itu meninggal su'ul khotimah. Tahu-tahu dia hanya minta, Allah jaga dia. Iblis gak bisa goda. Iblis gak bisa hancurkan dia, gak bisa membuat dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka iblis mengatakan, dia telah menghancurkan punggungku. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Tapi ditambah oleh guru-guru kami, ba'da sihah wal afiyah wa tulil umur, setelah sehat, afiat dan panjang umur. Kalau ya Allah biha, ya Allah biha bihusnul khatimah, tanpa ada tambahan itu dikhawatirkan dia tiap hari minta agar husnul khatimah kan meninggal. Tahu-tahu malaikat di samping bilang, oh dia mau sekarang berarti. Dicabut, selesai. Minta panjang umur, sehat, afiat. Sehat saja gak cukup, ditambah dengan afiat. Afiat, selamat, taat. Dia sehatnya dalam kebaikan. Dia sehatnya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma kunna muslimin min syaqawah ila sa'adah wa minan nar ila al-jannah wa min azab ila rahmah wa min adh-dhunub ila al-maghfirah. ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السوء إلى السيئة والسخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإقبال ومن الفقر إلى الهداية ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الثور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والدنيا بالعمل وعمل بالتقوى وتقوى بالتوفيق
وعلى ذمي ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى الجنة المفهوم ذلك بالنظر الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا مواهب العظام. اللهم اغفر لها وارحمها وعافي واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار وأدخلها الجنة بغير حساب. اللهم احمي المسلمين في القدس وغزة في كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين والصهاينة الغاصبين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منه أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم أعنهم على بلائهم وحول عليهم يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib atas apa yang telah dijelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan kita. Dan insya Allah suatu saat nanti kita jadikan sebagai itibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menikmati hidangan yang disediakan oleh Ahlul Bait, terima kasih atas nama keluarga yang berduka. Yang pertama Ibu Haja Sabuna Estome, kemudian Bapak Jubaidi Estome, Herlina Usman, Sitria Estome, dan Fitria Estome menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian atas kesempatan bisa hadir bersama kami. Mudah-mudahan doa kita semua dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga almarhumah dilapangkan alam kuburnya, kemudian diterima segala amal ibadahnya dan dimaafkan segala hilaf dan salahnya. Itu saja dapat kami sampaikan. Dengan berakhirnya doa dari Al-Habib tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan takziah pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tersedia 2 meja di hadapan kita. Ibu-ibu di